Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irwan Nawawi. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai program kriptografi dengan metode Caesar-Chipser ya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya kriptografi ini merupakan suatu metode untuk menyandingkan suatu pesan yang kita kirim ke alamat yang dituju. Dalam pengimplementasiannya menjadi sebuah program, ada banyak bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan, mulai dari bahasa C, C++, C Pager, PHP, Java, Python, dan masih banyak lagi. Langsung saja untuk video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat program pengenkripsian dan dekripsi dengan metode Caesar-Chipser dengan menggunakan bahasa C. Oke, kita langsung saja. Di sini saya menggunakan softwarenya C++ ya untuk running atau mengkonversi programnya nanti. Sebetulnya untuk bahasa C ini ada banyak ya, tidak hanya terpaku pada C++, akan tetapi pada video kali ini saya menggunakan C++. Oke, kita langsung saja buka aplikasinya. Oke, jika teman-teman semua sudah melihat tampilannya seperti ini, kita langsung saja membuat folder baru, project baru dengan cara mengklik kombinasi keyboard Ctrl N. Oke, selanjutnya di bagian ini kita ketik semua sintak tentang bagaimana program mengenkripsi dan mendekripsikan sebuah kriptografi ya. Jadi menggunakan Caesar-Chipser. Langsung saja. Pertama di sini saya akan mengetik terlebih dahulu semua sintaknya. Kemudian di akhir nanti saya akan jelaskan. Oke teman-teman, selamat menunggu. Oke teman-teman, setelah kita melihat tampilan seperti ini, langsung saja kita tuliskan semua sintak dari program yang akan kita buat. Oke, di sini saya akan membuat program kriptografi menggunakan metode Caesar-Chipser. Untuk itu kita di sini akan menuliskan semua sintaknya pada bagian ini. Oke, langsung saja.
Oke teman-teman, sintak dari program enkripsi dan dekripsi dengan metode Caesar Chipser sudah kita buat. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai sintak ini. Yang pertama, ini di sini ada include IOStream, include studio, dan include string. Ini merupakan standar library yang digunakan di dalam bahasa C. Jadi standar library ini kita gunakan untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada using namespace std juga sama, juga merupakan bagian dari fungsi yang ada di dalam program C. Yang selanjutnya ada integer main, ini merupakan program utama di mana di dalamnya kita tuliskan semua sintak dari program yang sudah kita buat. Selanjutnya ada sistem title, program kriptografi Caesar Chipser by, ini merupakan title ya, sudah dilihat dari kalimatnya saja, ini merupakan judul dari program yang kita buat nantinya di konsol. Selanjutnya kita deklarasikan sebuah array ya, bertipe char atau karakter dengan nama array text dengan indeks arraynya 50. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi variabel kunci dengan tipe integer. Selanjutnya printf, ini sama dengan tampilkan gitu kan, di konsol tampilkan program mengenkripsi dan dekripsi dengan Caesar Chipser. /n ini juga merupakan garis baru, lalu tampilkan lagi program enkripsi menjadi Chipser text. Selanjutnya ini kita tampilkan, masukkan plain text. Ini plain text ini merupakan teks awal yang akan kita masukkan atau yang akan kita ubah menjadi enkripsi ya. Lalu kita get plain text, ini dapatkan atau menerima inputan dari si inputan disimpan di dalam plain text ini. Kemudian kita lanjutkan dengan printf atau tampilkan inputkan jumlah kunci. Nah, jumlah kunci ini yang digunakan di dalam Caesar Chipser yang terkenal adalah 3. Jadi kita nanti masukkan di konsol adalah 3. Lalu kita scanf atau dapatkan. Oke, selanjutnya kita deklarasikan sebuah variabel Chipser dengan tipe integer dan kita isikan bilangan bulat 0. Selanjutnya kita masuk ke perulangan menggunakan looping for. Kita deklarasikan for integer i sama dengan 0, i kurang dari starlen, di mana starlen berisi data VL text. Ini mengacu pada apabila si i ini kurang dari data yang ada di dalam array VL text yang kita masukkan tadi, itu i ditambah atau i plus dengan operator decrement. Kemudian kita lanjutkan dengan mendeklarasikan Chipser sama dengan VL text di indeks ke i, di mana indeks ke ini yang selalu berubah-ubah mengikuti looping for yang paling luar. Selanjutnya kita deklarasikan lagi operator if apabila VL text i sebanding dengan kosong, maka Chipser diisikan juga dengan kosong. Ini pembagian ini meracu pada apabila pembandingan nanti data yang kita masukkan di dalam plain text ini mengandung spasi, maka spasinya tidak akan dihitung atau tidak akan dihitung sebagai variabel yang digeser. Nanti kita akan jelaskan di bawah. Selanjutnya else if, dan apabila plain text di array ke i, di array indeks ke i yang berubah-ubah lebih dari sama dengan dari karakter a kapital ya, dimana nanti apabila si data yang ada di dalam plain text yang di array ke i ini lebih dari atau sebanding dengan a, dan data yang ada di dalam ini kurang dari sama dengan z, maka Chipser, nah ini Chipser diisi oleh plain text di indeks ke i ditambah kunci yang kita masukkan tadi dikurang karakter a di modulus 26 ditambah a. Nah, modulus 26 ini didapat dari jumlah alfabet dari a sampai z itu ada 26. Jadi untuk mendapatkan pergeseran nantinya si kunci ini dikurang oleh karakter a dan dimodulus 26. Begitu juga saat yang kita masukkan merupakan huruf alfabet kecil. As if
font text di indeks ke array i lebih dari sama dengan karakter A kecil, dan font text di indeks array ke i kurang dari Z kecil. Juga sama, chapternya diisi oleh font text di indeks array ke i ditambah kunci dikurang A di modulus 26 ditambah karakter A kecil. Nah, perlu diketahui rekan-rekan semua bahwa penggunaan operator dan ini merujuk benar apabila keduanya benar. Jadi operator dan ini akan masuk ke dalam perulangan ini apabila dua kondisi yang dibandingkan benar. Jika salah satu saja salah, maka akan false. Kita lanjutkan ke perulangan ini, tampilkan hasil dari perulangan ini. Oke, kita lanjut ke program dekripsinya. Selanjutnya kita lanjutkan ke program yang kedua, yakni program dekripsinya. Oke, kita seperti biasa kita deklarasikan printf atau tampilkan program dekripsi di konsol nanti. Selanjutnya kita deklarasikan sebuah array yang bertipe data karakter sama seperti yang tadi dengan jumlah indeks array 50. Kemudian kita deklarasikan lagi variabel k dengan tipe data integer atau bilangan ulang. Selanjutnya tampilkan printf, masukkan ciphertext seperti yang tadi, kita dapatkan gets untuk menampung inputan dari si user. Kemudian tampilkan juga inputkan kunci sama seperti yang tadi, kita scan dapatkan send menampung bilangan ulang integer, disimpan di alamat kunci atau si key. Kemudian kita tampilkan printf hasil dari plaintext sama seperti yang tadi. Kita lakukan deklarasi awal di mana kita inisialisasi si plaintext dengan nilai integer 0. Kemudian kita lanjutkan ke perulangan yang selanjutnya for integer i sama dengan 0, i kurang dari starline, di mana starline ini merujuk ke data si ciphertext atau ciphertext yang ini. Kemudian i-nya di increment i plus i-nya ditambah 1. Kita lanjutkan dengan plaintext ini diisi oleh, atau plaintext sama dengan ciphertext di indeks array ke i. Jadi si plaintext ini diisi oleh ciphertext di indeks ke i. If apabila ciphertext di indeks ke i sebanding dengan kosong, maka plaintext juga kosong. Ini kan sama seperti yang tadi, bahwasanya untuk membandingkan spasi yang nanti diinputkan oleh user, jadi si program tidak usah menghitung atau menggeser si spasi. Selanjutnya langsung dilanjutkan dengan kondisi else if, dan apabila ciphertext indeks ke i lebih dari sama dengan karakter A kapital dan atau sebanding dengan cipher i kurang dari Z kapital, juga sama seperti yang tadi. Ini plaintext diisi oleh ciphertext di indeks ke i dikurang. Nah, yang membedakan antara rumus saat tadi dari plaintext ke ciphertext itu kan ditambah di sininya. Ini kita lihat ini ditambah, tetapi saat membalikkan dari ciphertext ke plaintext ini rumusnya dikurang kunci, gitu kan. Dikurang k juga dikurang karakter A di modulus 26 ditambah A. Selanjutnya, dan apabila ciphertext i kurang lebih dari sama dengan karakter A kecil dan ciphertext i kurang dari sama dengan karakter Z kecil, maka plaintext juga sama dikurang. Jadi yang membedakan penggunaan rumus Caesar chipset saat mengubah dari plaintext ke chipset itu ditambah, tapi saat mengubah dari chipset ke plaintext itu dikurang seperti ini. Lalu dilanjut ke plaintext, tampilkan %c plaintext ini, tampilkan hasil dari ini, kemudian tampilkan garis baru. Nah, programnya selesai sampai di sini. Ini sintak yang sudah kita buat tadi. Oke, kita langsung saja eksekusi programnya. Nah, kita lanjutkan dengan mengcompile si program yang sudah kita buat ini. Caranya dengan mengklik icon yang ada di atas ini. Kita klik compile. Lalu jangan lupa kita save dulu si program yang sudah kita buat. Kita save dengan judul enkripsi saja. Nah, kita save, kemudian sudah ada.
Oke. Nah, kita pastikan, kita tunggu, nah tidak ada error, kemudian kita buka aplikasi. Nah teman-teman, ini hasil program yang sudah kita tulis tadi ya, sintaknya. Ini kita diminta memasukkan plain text atau teks yang akan diubah menjadi enkripsi atau menjadi teks chipster ya. Kita masukkan plain textnya, misal kita masukkan, ini bebas apa saja, misal kita masukkan hari ini hujan gitu ya, kita enter. Nah kita diminta menginputkan kunci, kita masukkan 3 karena rumus dari metode Caesar chipset sendiri itu kuncinya 3. Kita enter. Nah ternyata hasil dari kalimat hari ini hujan ketika di enkripsi hasilnya adalah KBUL LQL gitu kan. Kemudian kita diminta lagi untuk memasukkan program kedua kita, yakni program dekripsi. Nah, kita diminta memasukkan dalam bentuk ciphertext. Nah, untuk untuk memastikan gitu ya, program yang kita buat di atas tadi dari enkripsi menjadi ciphertext ini berjalan atau tidak, kita coba masukkan lagi hasil dari si ciphertext yang atas ke program yang kedua. Oke, kita coba masukkan LQL KXMDQ ini. Nah kita diminta lagi memasukkan kuncinya, kita masukkan 3 karena rumus dari metode Caesar chipset ini adalah 3. Lalu kita enter. Oh ternyata hasil plain text-nya sama dengan hasil masukan plain text yang atas. Itu artinya program yang kita buat ini berjalan dengan bagus dan dengan semestinya gitu. Sekian video tutorial dari saya. Terima kasih pada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat dan belajar bersama dengan saya, karena di sini saya juga masih pemula. Saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.